Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Arif Wibowo. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita untuk praktikum distilasi ya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan-perhitungan terkait dengan praktikum tersebut. Oke, jadi nanti saya bagi menjadi dua perhitungan, ada perhitungan raca massa dan raca energi. Oke, nah dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang pengoperasian alat distilasi skala Pelletban yang ada di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di situ kita akan mengambil sampel, ya, mengambil sampel dari beberapa waktu operasinya. Oke, tampak seperti yang di sini. Ini nanti jadi saudara membuat tabel seperti ini ya untuk samplingnya. Nah, di sini misalkan untuk sampling pertama, sampling kedua, sampling ketiga, dan sampling keempat. Oke. Nah, ini misalkan kita ngambil sampling pertama sama sampling kedua ya. Di sini coba kita perhatikan, kita punya sampling untuk data feed seperti ini ya. Jadi nanti diukur densitasnya juga untuk feed ya. Diukur persen volumenya menggunakan uh, alkohol meter, kemudian suhunya juga diukur ya. Nah, di distilat juga, tapi distilat kita perhatikan di ini, distilat kita belum tahu laju alirnya berapa, karena memang distilat yang tertampung di tangki distilat itu kita tidak mengetahui yang menetes tuh berapa laju alirnya yang menetes itu. Makanya di sini masih saya kasih tanda tanya ya. Jadi kita tidak mengetahui hal tersebut berapa. Kemudian di sini kalau kita geser, kita punya di bottom ya, bottom product kita tahu flow rate-nya ya, flow rate-nya yang di bawahnya sump tank itu yang kita atur valve-nya untuk mengatur laju bottom product dan mempertahankan mempertahankan level sump tank, kita tahu di situ flow rate-nya seperti ini. Ya. Kemudian di sini untuk reflux itu karena reflux belum berjalan ya sampai kita kondisikan, maka di sini reflux belum punya. Oke. Kemudian setelah itu di sampling ketiga. Nah, sampling ketiga ini saya kasih tanda kuning karena untuk memberi tanda kalau sampling ini diambil ketika reflux sudah dimulai dipergunakan. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti, terutama di bagian distilat ya, setelah Anda melakukan reflux itu pasti terjadi penurunan kadar, kemudian nanti akan naik lagi. Jadi prosesnya itu nggak langsung steady seperti itu. Jadi misalkan sebelum melakukan reflux Anda mengukur distilat mendapatkan konsentrasinya 80% volume. Nah, nanti ketika refleks diaktifkan atau dinyalakan, maka itu akan turun sebentar ya. Kemudian dia akan naik lagi seperti itu. Jadi misalkan kita lihat di sini di sampling keempat kita dapatkan dianya konsentrasi dari distilatnya sudah naik lagi. Dan kita perhatikan di sini di reflux ini ya, flow rate-nya itu kita tentukan ya. Misalkan tentukan dengan perbandingan di distilat itu ya. Jadi misalkan R per D-nya itu berapa di situ. Misalkan di sini refluxnya 2 kalinya distilat. Berarti kalau distilat laju alirnya 20, maka refluxnya 40. Ini yang Anda atur di valve refluxnya. Otomatis suhu ya dan konsentrasi serta densitasnya itu sama dengan miliknya distilat. Oke, seperti itu. Ini contoh contoh samplingnya ya, itu sampling untuk neraca massa. Nah, selain itu, selain Anda melakukan sampling untuk ini, Anda nanti juga akan melakukan sampling terkait dengan operasi dari beberapa heat exchanger ya. Di sini nanti ada preheater, bottom cooler, kondensor, dan boiler seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan di preheater ini kita nanti tidak akan mengetahui di sisi panas atau yang kita gunakan sebagai media pemanas di preheater itu kita tidak tahu. Dia suhunya berapa, tekanannya berapa kita tidak tahu. Makanya yang kita catat nanti hanya laju alirnya umpan, kemudian suhu masuk sama keluarnya. Suhu masuknya ini sama dengan suhu feednya ini tadi ya, suhu masuknya sama dengan suhu feed. Nah, nanti saudara akan ketika mengambil sampling ini, sampling 1, 2, 3, 4 ini, Anda juga akan mengambil sampling ini. Nah, yang ditampilkan untuk data perhitungan di sini, itu adalah rata-rata yang Anda peroleh dari hasil samplingnya selama pengoperasian. Seperti itu, nanti dicatat di sini. Ya, rata-ratanya. Misalkan suhu masuknya di sampling pertama, di sini kita dapatkan 40, sampling kedua 45, sampling ketiga 30, sampling keempat 40. Dan nanti di rata-rata dijadikan di tabel ini. Oke. Nah, ini bottom cooler juga sudah jelas. Nah, di sini kita lihat yang di kondensor ya. Yang kondensor sama boiler terutama. Kalau bottom cooler ini datanya sudah lengkap. Ini terutama yang di kondensor. Nah, kondensor ini kita tidak mengetahui laju alir dari uap panas distilat yang masuk ke kondensor itu berapa, kita tidak tahu laju alirnya berapa. Ya, kita tidak bisa mengetahui laju alirnya berapa di situ. Sama seperti miliknya distilat yang di sini tadi, tidak tahu laju alirnya berapa ya, flow rate-nya. Tapi kita tahu di aliran pendingin, nanti dilihat di box kuning itu, kita lihat laju alir pendinginnya berapa liter per jam ya. Di sini nanti ada suhu masuknya berapa, suhu keluarnya berapa. Nanti Anda bisa ngukur di keluar dan masuknya kondensor untuk air pendingin ya. Mungkin bisa dilihat dari
termometer yang terpasang, atau mungkin nanti bisa menggunakan termogan yang ditembakkan ke aliran keluar atau aliran masuk yang pipanya ya, terutama seperti itu. Itu untuk aliran dingin. Kalau aliran panasnya nanti Anda peroleh di sini aliran panas, Anda seperti yang tampil di video pengoperasian kemarin, di ujung kolom Anda tembak ya, di situ ada titik pengukurannya yang Anda tembak menggunakan dengan termogan. Di situ nanti ketahuan suhu distilat yang masuk ke kondensor itu berapa. Kemudian nanti suhu keluarnya di sini ini pasti sama dengan suhunya distilat yang Anda ukur di bawah tadi. Yang Anda ukur untuk mengambil konsentrasi tadi, suhunya sama dengan itu. Maka nanti dirata-rata juga. Oke, seperti itu. Tapi di sini laju alirnya kita nggak tahu berapa ya. Kemudian di boiler juga. Di boiler kita tahu laju alir cold ini adalah Anda bisa lihat di flow meter di sebelahnya pompa atau di atasnya pompa sirkulasi reboiler. Di situ nanti Anda cek dia laju alirnya berapa. Kemudian di sini di atasnya rotameter itu nanti itu tuh ada termometer yang terpasang. Anda cek di situ suhunya berapa. Nah, asumsinya suhu keluar dari aliran dingin yaitu sama dengan suhu yang masuk. Jadi di sini hanya terjadi perubahan fase aja karena diasumsikan dia sama dengan liquid jenuh. Jadi tidak ada perubahan suhu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk aliran panas, di sini Anda lihat laju alir steam-nya, ya laju alir steam yang di box atas itu yang Anda kontrol dengan menggunakan buka dan tutup valve yang di kontrol panel ya, disesuaikan kalau nggak salah itu 100 kg per jam seperti itu. Kemudian nanti kita pakai asumsi dia steam-nya itu steam 2 bar seperti itu. Kalau steam 2 bar itu dia suhu masuknya sekitar 120 ya. Kemudian nanti di suhu keluarnya ini Anda cek di bagian bawahnya santeng yang nampak di video kemarin. Di situ ada suhu keluar dari kondensat. Ya, dari kondensatnya berapa? Di situ nanti dicek di situ. Oke. Jadi ini data yang saudara peroleh ketika melakukan praktikum pengoperasian kolom destinasi seperti itu. Nah, untuk perhitungannya nanti ada dua perhitungan, dan raca massa, raca energi, sama satu lagi juga ada perhitungan plate. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan perhitungan plate-nya karena itu akan dijelaskan di mata kuliah OTK 3. Di sini saya hanya menjelaskan tentang pengolahan data terkait perhitungan raca massa dan raca energinya. Seperti itu. Oke, kita berangkat dulu dari perhitungan raca massa ya. Nah, dari raca massa sini perhatikan di sini. Raca massa di sini kita punya data yang kita peroleh di sini tadi ya. Nah, di sini untuk raca massanya, raca massa kolom distilasi ini kita menggunakan data yang kita peroleh yang terakhir. Ya, yang ini berarti yang terakhir. Jadi pengambilan sampel terakhir itu yang kita pakai ya, karena di situ nanti sudah include reflux juga ya. Nah, oke, perhatikan di sini saya gambar untuk skema distilasinya ya. Di sini kita punya feed, kemudian punya distilat ya sebagai produk, dan di sini kita juga punya bottom produk ya di sini. Oke, bottom produk. Nah, di sini kita dapatkan dari data pengukuran terakhir, kita dapatkan suhunya sekian, flow rate, kemudian densitasnya sekian. Oke. Nah, kemudian di sini kita memerlukan data densitas komponen. Misalkan ada etanol sama air. Nah, densitas komponen sama air ini dicari ya pada suhu masing-masing alirannya di sini. Oke, pada suhu masing-masing alirannya di sini. Karena di sini kita kan tahu suhunya berapa. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan penggunaan literatur online ya. Misalkan kalau saudara mencari di buku nggak ketemu, kita bisa pakai misalkan di sini. Di sini. Nah, di sini di Engineering Toolbox ini misalkan ya. Sebenarnya Anda search aja di internet juga ketemu nanti misalkan ethanol density, misalkan ethanol density di sini ya. Nah, di sini misalkan kita cari suhu densitas etanol pada suhu 40 ya. Kita tinggal ketik aja di sini. Oke. Di sini ya. Ini miliknya etanol ya. Ini Anda ketik 40, kemudian Anda klik calculate density. Ya, nah di sini nanti ketemu muncul pop up seperti ini. Nah, ini densitasnya dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik kalau Anda jadikan kilogram per liter nanti dibagi 1000 ya di situ. Nah, di sini kilogram per liter maka dibagi 1000 0,772. Begitu juga untuk yang air ya. Air Anda cari di sini juga misalkan pada suhu 40 tadi ya. Misalkan di sini suhu 40. Seperti itu, Anda klik calculate water density. Ini suhunya dipilih yang Celsius ya. Ketemu 0,9925 gram per centimeter kubik, ini sama dengan kilogram per liter sama dengan gram per mililiter ya. Jadi kita ambil yang atas ini 0,99225 ya. Ini 9925. Anda cari juga untuk distilat sama bottomnya ya masing-masing. Oke. Kemudian di sini dari hasil pengukurannya, oke, dari hasil sampling Anda dapatkan misalkan pada feed etanolnya adalah 30% misalkan ya. Airnya 70%, distilat 85, 15, 10, 90. Ini dari hasil
sampling ya, seperti itu, dari hasil sampling yang terakhir. Kemudian flow rate-nya itu tinggal kita cari aja ya. Flow rate-nya berarti di sini. Flow rate-nya etanol berapa? Di sini kita punya persen volume, di sini kita punya flow rate. Maka di sini kalau kita ini kita kalikan ya 30%, ini ada tanda persennya ya. 30% dikalikan dengan flow rate-nya, kita ketemu laju alirnya etanol. Untuk airnya juga sama ya. 60 kalikan 70%, seperti itu. Ini begitu juga untuk yang distilat sama bottom, nanti sama. Oke, seperti itu. Di sini. Nah, setelah itu, di sini kita baru menggunakan data densitas yang kita cari tadi ya. Jadi misalkan kita tahu etanolnya tadi berapa sih yang mengalir di situ? 18 liter per jam. 18 liter per jam itu sama dengan berapa kilogram per jamnya. Nah, di sini tinggal Anda kalikan ya. 18 kalikan densitasnya. Oke, begitu juga untuk yang airnya. 42 kalikan densitasnya. Nanti ketemu mass rate-nya sekian ya. Begitu juga untuk yang distilat sama bottom. Kemudian di total di sini. Oke, di total di sini. Nah, Anda total. Nah, harusnya neraca masanya itu kan neraca masanya F sama dengan V, F sama dengan distilat plus bottom, ya, ditambah dengan akumulasi. Nah, di sini kalau akumulasinya itu sama dengan berarti feed kurangi distilat dikurangi bottom. Ya, kalau itu nggak nol ya, hasilnya nggak nol itu bukan berarti neraca massa Anda salah, bukan ya. Tapi berarti di situ neraca massanya bukan neraca massa untuk sistem steady state ya, tapi neraca massa untuk sistem dinamik. Artinya apa? Di situ ada akumulasi. Nah, akumulasinya sebesar berapa? Sebesar 10 kg 10,65 kg per jam. Nah, akumulasinya terjadi di mana? Kemungkinan akumulasinya itu terjadi di bagian ini, di tangki distilat. Ya, di tangki distilat. Karena nanti distilatnya di sini kan Anda mengukur tuh, mengatur laju alirnya berapa. Bisa jadi nilai V ya yang menetes di sini kan Anda tidak bisa mengatur kita harus punya berapa ya nilai V-nya di sini. Nah, yang bisa Anda atur kan laju alir R sama laju alir D. Kalau bukaan valve-nya itu totalnya tidak sama dengan laju alir V, maka di situ akan terjadi akumulasi di sini ya, di tangki distilat. Maka di sini kalau hasil perhitungan saya seperti tadi, itu berarti ada akumulasi yang terjadi di tangki distilat seperti itu sebesar 10,65 kg per jam seperti itu. Nah, ini contoh neraca massa totalnya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita beri. Nah, kita hitung nih. Berarti kalau kita tahu ya di situ nanti nilai distilatnya berapa, nilai R-nya berapa. Nah, nilai V-nya ini berapa sih kok bisa terjadi akumulasi 10,65 kg per jam ya. Di sini kita hitung. Oke. Tangki distilat. Oke, di tangki distilat ini diagramnya seperti ini. Jadi ada V dari atas atau dari kolom distilasi ya. Masuk ke tangki distilat, kemudian keluar, satu menjadi produk distilat, satu dikembalikan lagi ke reflux seperti itu. Nah, misalkan V-nya, V ini sama dengan V yang Anda ukur di sini ya. Di sini V-nya lajunya mohon maaf yang di kondensor ini tadi ya. Yang di hot itu suhunya berapa sama dengan ini, sama dengan ini. Oke. Nah, misalkan sama dengan itu Anda dapatkan suhunya 80, distilatnya suhunya 60, ya refluxnya suhunya 60 juga karena sama ya, seperti itu. Flow rate-nya misalkan distilat 20. Kalau kita pakai perbandingan 1:2, maka refluxnya nanti 40. Ini diambil dari data terakhir ya. Kemudian densitas total ini Anda ukur. Otomatis ini antara distilat dengan reflux dan densitasnya sama. Tapi kita tidak tahu V-nya. V ini karena wujudnya dia vapor. Jadi kita nggak tahu flow rate-nya berapa, densitasnya berapa kita nggak tahu juga. Pak, apakah nggak dijumlah aja distilat dengan refluxnya sama dengan flow rate-nya? Belum tentu, ya, karena densitasnya vapor itu berbeda dengan densitasnya liquid, sehingga kita tidak bisa langsung menjumlahkan laju alir volumetriknya di sini. Beda ya. Kalau masanya boleh, kalau volumenya tidak boleh. Seperti itu. Karena ini di sini wujudnya vapor, di sini wujudnya liquid, sehingga densitasnya beda seperti itu. Oke, kita cari densitas komponennya seperti yang tadi ya, seperti yang kita manfaatkan engineering toolbox tadi ya, Anda dapatkan di sini. Nah, seperti itu. Kita dapatkan seperti ini ya. Etanol sama air, datanya seperti itu. Kemudian persen volumenya. Nah, ini sama semua. Karena apa? Karena distilat, reflux sama V itu pasti sama ya. Nah, V ini distilat ini sebenarnya kan V yang di kondensasi ya, seperti itu. Jadi nilai dari persen volumenya itu pasti sama seperti itu. Nah, di sini kita nanti bisa menghitung mass rate-nya berapa di sini. Oke, mass rate-nya berapa. Nah, di sini ini saya hilangi dulu ya. Kita nggak tahu laju alirnya di sini berapa ya. Laju alirnya kita yang kita hitung adalah punyanya distilat sama reflux dulu ya.
Di sini kita hitung sama seperti tadi caranya. Nah, ini karena distilat tadi kan sudah dihitung di atasnya sini ya. Nah, di sini distilatnya kan sudah dihitung. Sebenarnya ya caranya sama aja sebenarnya. Tinggal 85 dikalikan dengan densitasnya tadi berapa di sini. Nanti ketemunya ini. Oke. Nah, reflux itu sebenarnya karena dia laju alirnya dua kali, maka tinggal kita kalikan atau kita kalikan ini sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Misalkan sama dengan ini etanolnya dalam satuan persen. Maaf. Ini sebenarnya tinggal dihitung juga sama ya, 2 dikali ini tadi. Kalau misalkan perbandingannya 2 misalkan. Misalkan perbandingannya di sini refleksnya banding dengan distilat 2. Ini kalau enggak saya pakai seperti ini. Oke, saya pakai seperti ini ya. Jadi dari perbandingan laju alirnya 40 dibagi 20 ya, dikalikan dengan laju alir etanolnya masanya berapa tadi. Oke, seperti itu. Nanti untuk yang air juga sama. Kemudian kita jumlah di sini ya. Kita jumlah. Nah, kita kan tahu akumulasinya di tangki distilat tadi berapa? Akumulasinya sama dengan ini tadi. Sama dengan punyanya ini. Sama dengan punyanya ini. Sebenarnya ini kalau saya ini sama dengan gini aja langsung ya. Sama dengan di sini. Oke, ini akumulasinya. Oke, akumulasi sekian. Berarti nanti totalnya di sini, ya totalnya di sini. Total yang di V masuk di V itu berarti kan akumulasi ditambah dengan yang keluar berapa ya akumulasi. Berarti akumulasinya tadi ini kan. Akumulasinya adalah ini tadi ya. Ditambah dengan laju alirnya reflux ditambah dengan laju alirnya distilat. Kita peroleh sekian. Oke. Nah, kemudian untuk mencari massa dari masing-masing komponen, kita memerlukan fraksi massa ya di sini. Jadi di sini aliran V, distilat dan reflux itu fraksi massanya sama semua di sini ya. Berarti untuk mencari massa etanol di sini ini kita bisa seperti ini. Sama dengan ya fraksi massa etanol berarti kan etanol di distilat ya dibagi dengan total etanol di total maksud saya total mass rate di aliran distilat. Oke. Nah, dikalikan dengan massanya ini. Nah, seperti ini kan ya. Nah, oke. Ini kalau kita F4 juga seperti ini, kita kunci, kita enter. Nah, di sini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Ini kalau kita total ini hasilnya persisnya sama dengan ini. Oke, jadi fraksi massanya itu tadi antara V, D, dan R itu sama. Sehingga nanti kalau mencari mass rate dari masing-masing komponen, caranya bisa seperti tadi, pakai perbandingan ya. Berarti fraksi massanya etanol dikali dengan jumlah totalnya ini tadi. Oke, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke perhitungan neraca energi, seperti itu. Nah, neraca energi ini datanya seperti ini ya. Jadi ada flow rate, maksudnya maaf ini satuannya liter ya, liter per jam. Oke, ini kita peroleh dari hasil pengamatan ya, misalkan di sini tadi. Nah, di sini tadi flow rate-nya 500. Oke. Nah, kemudian kita nggak tahu nih aliran V tadi itu kan aliran kita tahunya kan mass rate-nya berapa di sini. Kita nggak tahu flow rate-nya, maka kita nggak usah isi nggak apa-apa di sini. Oke. Kemudian kita identifikasi suhunya seperti yang di hasil pencatatan tadi ya sama juga. Kemudian kita cari suhu rata-ratanya di sini. Oke, seperti itu suhu rata-rata. Maaf ini harusnya densitas pada suhu input ini ya. Oke. Jadi densitas pada suhu input, kita cari densitasnya dulu. Nah, densitas air pada suhu 25 kan inputnya 25 ini. Kenapa kok dicari pada suhu 25? Karena flow meternya itu ditaruh di bagian input ya. Jadi pada saat input tuh suhunya masih 25. Jadi kalau dia ngalir pada 500 liter per jam di suhu 25 itu mass rate-nya berapa di situ. Oke. Nah, di sini kita bisa cari dengan menggunakan yang engineering toolbox gitu ya. Misalkan di sini kita pakai 25 gitu. Misalkan kita cari di sini berapa 25 dia. Nah, 25 di sini ketemu 0,99705 ya. Di sini kita isikan di sini 0,99705 kilogram per liter. Gram per centimeter kubik itu sama dengan kilogram per liter. Oke, kemudian mass rate-nya ini kita kalikan untuk mencari mass rate-nya. Flow rate-nya dikalikan dengan densitasnya tadi. Jadi kita dapatkan sekian mass rate-nya 498,525. Sebenarnya suhunya air itu bedanya nggak seberapa jauh ya di antara beberapa macam suhu itu pasti mendekati 1. Jadi mungkin nanti selisih airnya selisih 1 kilo, 2 kilo gitu aja. Ya. Nah, kemudian untuk yang hot ini kan isinya dari aliran V tadi. Oke. Maka
mass rate-nya ini sama dengan dari aliran V ini. Ya, sama dengan ini tadi. Oke, seperti itu. Nah, di sini kemudian kita butuh data latent heat. Kenapa kita butuh latent heat? Karena kita tahu di aliran V, ya, di aliran V, dia kan masuk ke ini ya. Di sini, di aliran V ini kan ada kondensor ya, kemudian dia terkondensasi turun ke sini. Nah, peristiwa kondensasi itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia berubah fase, jadi dia melepas panas untuk berubah fase, kemudian dia melepas panas untuk berubah suhu. Ya, jadi ada dua tingkatan, berubah fase dulu baru berubah suhu. Nah, yang berubah fase itu disebut sebagai latent heat, yang berubah suhu disebut sebagai sensible heat. Nah, dapatnya di mana dari latent heat ini? Latent heat ini kita bisa peroleh dari HYSYS ya, kita dari HYSYS. Kita pakai HYSYS. Nah, ini aliran V tadi kan volume fraksinya kan ketemu kita 85 sama 15% ya di sini ya, 85% sama 15%. Nah, di sini kita bisa menggunakan HYSYS untuk mencari latent heat ini. Oke. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ini kita buat aliran dulu ya, kita pilih sama seperti yang awal tadi ya di sini. Jadi di sini kita tinggal ganti aja konsentrasinya di sini ya, konsentrasinya di bagian komposisi ini kita rubah ke volume fraction ya. Etanolnya 85, berarti 0,85 kemudian H2O-nya berapa? H2O-nya dia 0,15. Kita enter. Oke, kemudian kita set di kondisi ini. Di kondisi ini kita set dia ada pada vapor fraksi 1, kemudian tadi berapa ini ya? Vapor fraksi 1, kemudian tekanan di 101,3. Coba di 101,3. Maaf, bukan di 101,3 tapi di suhunya ini ya. Suhunya berapa tadi suhunya? Ini suhunya, suhu masuknya ada suhu 80 ya. Suhunya dia suhu 80 di sini. Suhunya 80, kita isi 80. Oke, seperti itu. Nah, di suhunya di suhu 80. Nah, di sini kita cek di bagian properti ini, kita cari yang mass heat of evaporation, heat of vaporization ya, mass heat of vaporization mana? Ini heat of vaporization. Nah, intinya ada mass heat of vaporization ini. Ada 1104 ya. Di sini kita isikan 1104. Ini maaf, ini harusnya kita isi di suhu ya di sini. Dan suhu V ini. Oke. Nah, seperti itu. Ini kemudian CP rata-rata, ini CP-nya air kita cari pada suhu 40 dan sini CP-nya. Ini kita bisa cek juga di sini ya CP rata-ratanya. Nah, ini nanti untuk apa? Untuk menghitung yang liquid tadi ya, karena dia berubah suhu dari 80 menjadi 60 ya, seperti itu. Di sini kita cari CP. Di sini muncul ada heat capacity-nya. Mass heat capacity-nya ini 1, berapa ini? 1,673 ya, 1,673 kita inputkan di sini. Oh, maaf, ini tadi kan masih vapor ya, ini dirubah ke liquid dulu. Jadi di sini ini kita ganti ke suhu rata-rata ya, tekanannya di tekanan misalkan asumsi di 101,3 gini, atau di gini. Suhu rata-ratanya tadi berapa? Suhu rata-ratanya kita punya 70 ya, suhu rata-ratanya 70. Ini 1,3 gitu. Oke, di sini ada heat capacity-nya ya di bagian property. Kita punya heat capacity di sini 3,634 ya untuk liquid. Oke, jadi dia sudah wujudnya liquid di sini. Nah, di sini kita bisa menghitung key dari masing-masing alirannya. Kalau aliran cold dia hanya memanfaatkan key sensible, maka MCP delta T, massa kalikan CP-nya kali delta T-nya T2 minus T1 di sini. Ketemunya 62515. Oke, kemudian untuk yang hot ini dia ada perubahan fase, kemudian ada perubahan suhu. Jadi perubahan fase ini untuk yang laten ya, laten berarti mass rate-nya dikalikan latennya ya, ditambah dengan MCP delta T. Delta T-nya 60 dikurangi 80, seperti itu. Jadi ada dua, ini untuk latent heat, ini untuk sensible heat. Nah, di sini kita peroleh minus 60.
Nah, ini kalau kita kurangkan ya keduanya ini kita ada selisih sekitar minus 5698. Nah, minus ini artinya ada panas, jadi efisiensi heat exchanger itu nggak 100% ya, berarti ada panas yang lepas ke lingkungan. Karena memang di bagian kondensor itu dia tidak diinsulasi kalau yang di pelet bumi kita. Jadi masih wujud kaca itu kita bisa lihat di situ ya. Jadi perbedaan panasnya di sini. Ini kalau di balance ini berarti berapa? Ini ya ditambah dengan ini kurangi ini tuh hasilnya harusnya 0 seperti itu sama. Kalau misalkan dia balance-nya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua setelah ketemu dan raca energinya kita bisa menghitung koefisien transfer panas overall-nya. Nah, di sini kita cek dulu kondensor itu alirannya dia counter current atau co-current. Nah, ini untuk sementara yang saya tulis di sini dia counter current. Nanti ketika Anda praktek itu dicek apakah alirannya counter current atau co-current karena nanti berhubung dengan penentuan delta T ini. Delta T ini. Kalau counter current kan berkebalikan. Keluarannya fluida dingin itu bertemu dengan fluida panas yang masuk seperti itu. Ya, itu kalau counter current. Kalau co-current kebalikannya ya. Jadi masuknya bareng-bareng, keluarnya juga bareng-bareng. Oke. Pertama kita buat tabel seperti ini. Nah, mass rate-nya ini kita ambil dari sini ya, mass rate-nya tadi sama dengan mass rate-nya di sini untuk kanan dan kiri ya. Kemudian suhu masuk keluarnya sama ya, kita ambil dari yang atas juga. Di sini delta T1-nya kita hitung. Delta T1 ini kalau counter current berarti kan apa? 80 kurangi 70 ya di sini. Ini 80 ini 70. Oke, berarti yang masuk di aliran panas itu ketemu dengan keluarannya fluida dingin. Ya, di sini 80 kurangi 55, maaf bukan 70 tapi 80 kurangi 55. Begitu juga untuk yang aliran keluar di sini ya delta T-nya. Keluarannya aliran panas bertemu dengan masukannya aliran dingin seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini walaupun satuannya Kelvin, ini saya ngitungnya pakai Celsius. Itu kalau delta itu sama aja ya antara Kelvin dengan Celsius seperti itu. Nah, kemudian untuk luas area perpindahan panasnya ini kita cek di PFD-nya distilasi ya, di pellet plant itu ada di lab pellet plant, tapi saya kurang tahu nilainya berapa ya persisnya. Ini sementara saya tulis asumsikan 60 meter persegi seperti itu. Nah, nanti kalau ada praktek Anda dicek di sana ya, jadi jangan ditulis 60. Ini untuk asumsi aja, oke. Kemudian LMTD-nya kita hitung, LMTD adalah apa? Delta T2 minus delta T1 per Len delta T2 per delta T1. Oke, ketemunya 29,72. Oke, dari sementara ini Q-nya nanti bisa kita hitung. Ya, Q-nya itu kan apa? Q-nya sama dengan Q total ini, kilojoule per jam ya. Ini saya ingin satuannya jadi joule per second karena nanti kita rubah ke satuan watt. Watt itu kan joule per second. Berarti di sini Q totalnya saya ambil dari fluida dinginnya di sini ya. Berarti dia apa? Q dikalikan 1000, 1000 ini untuk mengubah dari kilojoule menjadi joule ya. 3600 ini untuk mengubah dari jam menjadi second. Seperti itu nanti ketemu sekitar 17.365. Kemudian kita hitung U-nya, ingat Q itu sama dengan UA delta T LMTD. Berarti di sini U sama dengan Q dibagi dengan A kalikan LMTD-nya berapa? Ketemunya 9,74 watt per meter persegi Kelvin. Ini koefisien transfer panas overall untuk kondensornya seperti itu. Nah, kalau sudah nanti Anda bisa mengerjakan yang ini bottom cooler ini caranya sama persis seperti di kondensor ya. Caranya sama persis. Ini malah sudah ketemu semua ininya, apa? Aliran masuk keluarnya sama semua ya. Laju aliran juga sudah ada, maka lebih mudah nanti. Oke, caranya sama. Oke. Kemudian kita lanjut ke raca energi untuk reboiler ini, reboiler. Oke. Jadi ini datanya sama seperti yang di atas ya. Nah, di sini yang diketahui, maaf ini flow rate-nya satuannya liter per jam ya. Di sini kalau yang fluida panas ini steam, kita tidak tahu flow rate-nya berapa. Yang liter per jamnya kita tahunya kalau nggak salah itu satuannya di kilogram per jam di sini. Oke. Nah, di situ kita tulis ya, kita tulis datanya yang di atas sama seperti ini ya. Oke, datanya di atas. Ini kenapa kok suhu keluar masuknya di bagian cold ini sama? Karena kita asumsikan dia dalam satuan dalam keadaan jenuh. Ya, dalam keadaan jenuh maka dia nanti ketika dikasih panas itu hanya dikasih panas, dia hanya berubah fase saja. Ya, jadi suhunya tetap fraksi uap sama fraksi liquidnya itu asumsi yang kita ambil di situ. Oke, karena kita nggak tahu suhunya keluarannya di pemanasnya reboiler itu berapa, kita nggak tahu karena tidak ada FI ya, maaf tidak ada TI, temperatur indikatornya nggak ada seperti itu. Yang bisa kita identifikasi adalah suhu masuknya steam. Di sini saya tulis 120,
Dengan asumsi apa? Steamnya ini steam 2 bar. Kemudian suhu keluarnya 95 ini bisa dicek di bagian bawahnya suntang seperti itu. Ada temperatur indikatornya. Nah, kita perhatikan dulu di gambar ini, sebelah ini gambar reboiler ya. Jadi reboiler tuh masuknya dia yang dipanaskan ya, atau yang diuapkan itu liquidnya feed ya, masuk ke dalam reboiler di sini. Kemudian ini dipanaskan dengan menggunakan steam ya. Steamnya nanti berubah fase dan berubah suhu seperti di sini. Berubah fase, berubah suhu artinya dia melepas panas. Nah, panas yang dilepas itu diterima oleh liquid feed ini. Kemudian nanti ada sebagian feed itu yang menguap, ada sebagian feed yang tetap berwujud liquid di sini. Ini feed untuk yang pemanasnya reboiler ya. Nah, kita nggak tahu nih yang berubah menjadi uap berapa, yang tersisa sebagai liquid berapa. Nanti akan kita hitung ya di situ. Nah, di sini kita hitung densitasnya ya. Densitasnya kita cek ya di bagian bottom product ya. Bottom product komposisinya bottom product pada tekanan 101,325 seperti itu. Kita cek di situ ya. Oke. Kita cek di situ. Nanti kita ketemu di hasilnya ini ya. Tadi misalkan ini berapa sih komposisinya untuk yang bottom product? Bottom product komposisinya 10% ya di sini 10%. Kita cek di sini. Ini misalkan 0,1 ini ya. Di sini H2O-nya berarti 0,9. Oke. Kita oke, kemudian di sini kondisinya kita cek dia pada suhu 90 ya, suhu 90. Di sini tekanan 101,325 itu heat capacity-nya kita punya heat capacity yang mass ya, yang mass heat capacity 4,146 di situ ya, 4,146 untuk heat capacity-nya di reboiler di sini. Maaf, densitasnya ya harusnya densitas. Ini kita cek di sini mass density 944,9 berarti 0,9449. Oke. Nah, di sini mass rate-nya ini bisa kita cari nanti. Berarti flow rate-nya tadi dikalikan dengan densitasnya ketemu mass rate-nya sekian. Ya. Nah, kalau yang ini kan tadi yang terukur itu dalam satuan kilogram per jam. Oke. Nah, di sini dengan cara yang sama kita cari latent heat-nya ya. Latent heat-nya untuk masing-masing aliran ya. Nah, CP-nya ini kita perlukan untuk yang CP-nya siapa? CP-nya yang di sini tadi, untuk yang aliran panas. Karena dia kita butuh panas sensibel. Kalau yang aliran cold ini nggak perlu karena dia hanya perlu latent heat aja, berubah fase ya, seperti itu. Nah, di sini kita hitung dulu Q total untuk yang aliran panas atau steam-nya. Di sini kan ada suhu masuk, suhu keluarnya. Latent heat-nya sudah ketemu, CP-nya sudah ketemu. Maka kita hitung di sini ya. Ini untuk menghitung latent heat ya, M dikalikan latent heat-nya ini. Kemudian di sini untuk menghitung sensible heat-nya ya. MCP delta T seperti itu. Ketemunya sekian, 230,485. Nah, dari panas ini itu kita asumsikan kalau efisiensinya itu tinggi ya. Misalkan mendekati 100%, maka seluruh panas ini digunakan untuk menguapkan sebagian liquid feed yang masuk. Berapa yang teruapkan? Yang teruapkan ini. Berarti nah, negatif dari Q-nya ini kenapa kok negatif? Biar nilainya nanti positif. Masa nilainya negatif kan nggak ada ya? Nah, ini dibagi dengan latent heat dari si cold tadi ya, atau aliran dinginnya. Kita ketemu yang diuapkan ternyata sebesar 106,06 yang diuapkan. Itu berapa persen? Berarti kita tinggal bagi aja ya, 106 dibagi 188 kalikan 100%. Maka yang teruapkan sekitar 56,12% di situ. Oke. Nah, balance-nya ini tinggal kita balance energinya ya, berarti Q yang di sini, ya toh, Q yang di sini. Nah, itu ditambah dengan latent heat dikalikan yang teruapkan. Itu jadi jumlahnya 0 di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu neraca energinya di sini, kita bisa menghitung koefisien transfer panas overall-nya ya di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai punyanya tadi, ini mass rate-nya kondenser sekian. Maaf, ini harusnya reboiler. Oke. Sebesar 188,98, suhu masuknya 90, keluarnya 90. Nah, ini kalau nggak salah di reboiler itu dia alirannya kokaran ya, seperti itu. Kalau kokaran berarti aliran masuk sama keluarnya itu satu arah. Nah, di sini delta T1-nya berarti nanti hot yang masuk dikurangi dengan cold yang masuk. Ya, seperti itu. Oke. Ini sini ya, ini cold ya. Ini hot sini. Oke. Nah, ini nanti ini out-nya di sini ya. Berarti nanti 90 kurangi 90 dan 120
maaf, 120 kurangi 90 dan 95 kurangi 90. Delta T1-nya berarti 30, delta T2-nya 5. Nah, A-nya ini saya asumsikan nanti Anda bisa cek di PFD di pallet plan ya, itu berapa A-nya ini saya asumsikan 120. LMTD-nya sama seperti cara yang di atas ya. Kita dapatkan delta T2 minus delta T1 per ln T2 per T1 kita dapatkan 13,95. Nah, ini Q-nya ini berarti negatif dari Q yang dilepas oleh fluida panasnya tadi ya. Oke, kita dapatkan sekian, maka U-nya sama dengan Q sama dengan UA delta T. Maka U sama dengan Q dibagi A kalikan delta T. Ketemu ini. Q dibagi A delta T atau LMTD ya, ketemu 137,66. Seperti itu. Oke, nah caranya seperti untuk mengerjakan neraca panas dan neraca massa untuk praktikum distilasi ini. Nanti untuk yang bottom cooler Anda kerjakan caranya sama ya, seperti menghitung baik di kondensor maupun di reboiler. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.